Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo duduknya yang bagus, tangannya siap diangkat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengajak kehadiran anak-anak pada hari ini. Ibu panggil satu-satu, nanti dijawab atau angkat tangan. Siti hadir, Isna hadir, kemudian Heri hadir, ada lagi David hadir. Baik, jadi semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Berarti kita siap untuk melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran pada sebelumnya. Sebelumnya ibu-ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang masih ingat terakhir kita belajar mengenai apa? Betul, terakhir kita sudah menyinggung sedikit mengenai ASEAN ya. Iya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi serta peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu menyusun, menulis teks laporan tentang posisi dan peran Indonesia di lingkup ekonomi dalam lingkup ASEAN. Baik, sebelumnya apakah ada yang masih ingat apa itu ASEAN? Betul, sebuah organisasi di Asia Tenggara. Baik, Ibu ulangi sekali lagi ya. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, atau yang kita singkat dengan singkatan yaitu ASEAN. ASEAN merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik yang khusus untuk negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 bertempatan di Bangkok, Thailand. Paham? Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Diawali karena persamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Pada tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit di negara Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun secara eksternal pada negara-negara tersebut. Kemudian, Asia Tenggara merupakan tempat yang paling strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi beberapa blok, yaitu antara blok timur dan blok barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dan pula ada konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang berdampak pada stabilitas pertahanan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suatu suasana yang aman, damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan terbentuknya ASEAN. Nah, selanjutnya, siapa sih pendiri tokoh yang telah mendirikan yaitu organisasi ASEAN? Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama
yaitu perwakilan dari negara Indonesia yang diwakili oleh Bapak Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Kemudian pada Malaysia dihadiri oleh Bapak Tuan Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri Malaysia. Kemudian Singapura diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam yaitu Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat ada Filipina yaitu yang diwakili oleh Narcisco Ramos atau selaku sebagai Menteri Luar Negeri Filipina pada saat itu. Dan yang kelima ada Thailand yaitu diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri pada saat itu. Nah, selanjutnya tujuan dari berdirinya ASEAN itu sendiri adalah didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan stabil apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dibentuknya ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta mengembangkan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kestabilitasan negara dan perdamaian regional yang dapat merealisasikan dalam jalan saling menghormati, keadilan, serta tata hukum di dalam hubungan antara negara se-ASEAN. Dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang pada saat itu. Kemudian, tujuan didirikannya ASEAN yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu agar negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Kemudian, tujuan yang berikutnya adalah membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, kemudian pertanian, perluasan perdagangan dalam memodifikasi internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Tujuan yang berikutnya yaitu saling membantu, sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Berikutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, kemudian tujuan yang terakhir yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu sendiri, yang pertama adalah melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata maupun dalam bidang perdagangan. Kemudian yaitu menciptakan cadangan pangan, ketiga menyelenggarakan proyek industri, keempat menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, kelima membentuk komite negara hasil minyak bumi, keenam menjaga kerjasama di bidang koperasi ASEAN, dan yang kedelapan yaitu membuat kawasan perdagangan bebas. Nah, kemudian apa sih posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Yang pertama yaitu menjadi salah satu pemrakasa berdirinya ASEAN. Kedua, penyelenggaraan KTT ASEAN pertama. Ketiga, ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Keempat, berpartisipasi dalam ajang olahraga ASEAN Games. Kemudian, Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Berikutnya, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Dan terakhir yaitu mengelola alir laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga.
Jadi anak-anak, berikutlah tadi yang Ibu paparkan mengenai pembelajaran tentang ASEAN. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, jadi selanjutnya anak-anak di sini Ibu memiliki sedikit permainan, yaitu mengenai teka-teki silang. Nah, di sini ini ada menurun dan mendatar. Di sini Ibu telah mengisi beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran kita yang tadi telah kita ulas. Kemudian di sini di dalam ini Ibu menaruh kunci jawaban atau huruf-huruf yang akan kalian susun pada kolom-kolom yang ada di atas sini ya. Baik. Jadi nanti silakan anak-anak pada jam istirahat untuk mencoba permainan yang telah Ibu buat atau yang telah Ibu susun. Ya, tujuannya dari media ini adalah agar untuk anak-anak bisa mengulang kembali mereview tentang materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Seperti itu, Be? Baik. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi anak-anak sudah paham semua, ya? Baik. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.